Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rainaldi Adrian S, NIM 501180063, kelas 4B Ekonomi Syariah dan mata kuliah Psikologi Konsumen. Di sini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, kepuasan konsumen, dan yang kedua, pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen, dan yang ketiga itu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Dan yang pertama akan saya bahas itu kepuasan konsumen, dan akan saya bahas di slide berikutnya. Kepuasan konsumen. Oke, baik, di sini yang paling utama kita akan membahas tentang kepuasan konsumen. Pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Kepuasan konsumen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan konsumen adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Yang ketiga, menurut Julian Yamit, kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Dimensi kepuasan konsumen itu ada 3. Yang pertama, attribute related to products, yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan atribut dari produk seperti penetapan nilai yang didapatkan dengan harga, kemampuan produk menentukan kepuasan, benefit dari produk tersebut. Yang kedua, attribute related to service, yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan atribut dari pelayanan, misalnya dengan garansi yang dijanjikan, proses pemenuhan, pelayanan atau pengiriman, dan proses penyelesaian masalah yang diberikan. Yang ketiga, attribute related to purchase, yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan atribut dari keputusan untuk membeli atau tidaknya dari produsen, seperti kemudahan mendapat informasi, kesopanan karyawan, dan juga pengaruh reputasi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen itu ada 5. Yang pertama, 1. Kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 2. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 3. Emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, itu ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi
kepada konsumennya. Yang terakhir ada biaya. Biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Kebutuhan terpenting konsumen itu ada 3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan produk. Faktor-faktor yang berhubungan dengan produk itu ada 4. Kualitas produk. Yang pertama, hubungan antara nilai sampai pada harga. Itu yang kedua. Bentuk produk. Yang ketiga dan yang terakhir, keandalan. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan pelayanan. Itu ada 2. Yang pertama, jaminan. Yang terakhir, respon dan cara pemecahan masalah. Yang ketiga, faktor yang berhubungan dengan pembelian. Itu ada 2. Yang pertama, pengalaman karyawan. Dan yang terakhir, itu kemudahan dan kenyamanan. Strategi kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang pertama, mencari tahu motif konsumen dalam membeli produk. Yang kedua, mencari tahu bagaimana proses pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk. Yang ketiga, membangun citra yang baik dalam benak target konsumen, baik citra merek ataupun citra perusahaan. Yang keempat, adanya kesadaran bagi semua unit perusahaan akan pentingnya kepuasan konsumen. Teknik pengukuran kepuasan konsumen. 4 metode mengukur kepuasan pelanggan menurut Kotler et al. Yang pertama, 1. Melalui keluhan dan saran. Keluhan maupun saran yang dapat disampaikan secara langsung oleh pelanggan akan sangat berharga bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan telah diberikan. Yang kedua, menyewa jasa ghost shopping. Ghost shopping adalah salah satu cara memperoleh gambaran kepuasan pelanggan dengan cara memperkerjakan beberapa orang untuk menjadi atau bersikap sebagai pembeli atau pelanggan, potensial produk perusahaan dan pesaing perusahaan. Yang ketiga, analisis mantan pelanggan. Ketika perusahaan telah mendapati beberapa pelanggan yang telah beralih, bukan berarti ini adalah akhir dari sebuah hubungan bisnis. Perusahaan tetap bisa memanfaatkan hal ini sebagai peluang untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang tidak terpenuhi, sehingga membuat mereka memutuskan untuk beralih pada pesaing usahanya. Yang terakhir, survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan adalah hal paling umum yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Dalam melakukan survei ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperoleh jawaban yang benar-benar akurat. Yang pertama, hindari memberi pertanyaan yang terlalu banyak, karena berpotensi menimbulkan kebosanan. Yang kedua, berikan arahan pertanyaan yang jelas sehingga dapat dijawab secara jelas pula oleh konsumen. Dan yang ketiga, jika memungkinkan perusahaan bisa memberikan reward atau hadiah atas ketersediaan para pelanggan untuk mengisi survei tersebut. Yang terakhir, pilihlah media paling efektif untuk melakukan survei agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban pengeluaran yang besar bagi perusahaan. Loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan
pembelian secara berulang-ulang, dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang berulang-ulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan itu ada 4. Yang pertama, faktor perhatian. Faktor perhatian, perusahaan harus dapat melihat dan mengatasi segala kebutuhan, harapan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Dengan perhatian itu, pelanggan akan menjadi puas terhadap perusahaan dan melakukan transaksi ulang depan dengan perusahaan. Dan pada akhirnya, mereka akan menjadi pelanggan perusahaan yang loyal. Yang kedua, faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan timbul dari suatu proses yang lama, sampai kedua belah pihak mempercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin di antara pelanggan dan perusahaan, maka usaha untuk membinanya akan lebih mudah. Hubungan perusahaan dan pelanggan tercermin dari tingkat kepercayaan para pelanggan. Yang ketiga, faktor perlindungan. Faktor perlindungan, perusahaan harus dapat memberikan perlindungan kepada pelanggannya, baik berupa kualitas produk, pelayanan, komplain, ataupun layanan jurna jual. Yang keempat atau yang terakhir, faktor kepuasan akumulatif. Faktor kepuasan akumulatif adalah keseluruhan penilaian berdasarkan total pembelian dan konsumsi atas barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Menurut Jones dan Caesar menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan suatu variabel endogen yang disebabkan oleh kombinasi dari kepuasan, sehingga loyalitas pelanggan merupakan fungsi dari kepuasan. Kepuasan pelanggan berfungsi sebagai X dan loyalitas pelanggan berfungsi sebagai Y. Jika hubungan kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan adalah positif, maka kepuasan yang tinggi akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, baik, kita akan beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Yang pertama, kita akan membahas definisi motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri yang muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Menurut Schiffman dan Canuck, motivasi merupakan kekuatan penggerak dalam diri seseorang yang memaksanya untuk bertindak. Tujuan motivasi konsumen. Yang pertama, meningkatkan kepuasan. Yang kedua, mempertahankan loyalitas. Yang ketiga, menciptakan hubungan harmonis antar produsen dan konsumen. Dan yang keempat, efektivitas. Dan yang kelima, efisiensi. Teori motivasi. Menurut Kotler, ada 6 macam teori motivasi. Yang pertama, teori isi. Teori ini berkaitan dengan beberapa nama. Teori ini menekankan arti pentingnya pemahaman faktor-faktor yang ada di dalam yang menimbulkan tingkah laku tertentu. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan teori ini adalah: yang pertama, kebutuhan konsumen sangat bervariasi. B. Perwujudan kebutuhan adalah tindakan juga sangat bervariasi. C. Para konsumen tidak selalu konsisten dengan tindaknya. Teori yang kedua, teori proses. Teori proses ini
menekankan bagaimana dengan tujuan apa setiap konsumen dimotivasi. Menurut teori, kebutuhan hanyalah sebagai salah satu elemen dalam suatu proses tentang bagaimana konsumen itu bertingkah laku. Teori yang ketiga, teori penguatan. Teori penguatan ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa yang lalu mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang dalam siklus proses belajar. Yang keempat, teori motivasi Freud. Teori ini menjelaskan hal terbesar yang membentuk perilaku konsumen adalah segi psikologinya. Yang dimaksud di sini adalah konsumen yang tidak mengerti akan motivasi sendiri melakukan suatu pembelian. Yang kelima, teori motivasi Herzberg. Teori ini menjelaskan dua faktor teori motivasi, yaitu teori motivasi yang terdiri dari faktor yang memuaskan konsumen dan teori yang terdiri dari faktor yang berakibat ketidakpuasan konsumen. Yang terakhir atau yang keenam itu teori motivasi Abraham Maslow. Teori Maslow dikenal juga sebagai teori hierarki, disebutkan dari mana kebutuhan manusia dapat disusun secara hierarki. Kebutuhan paling atas menjadi motivator utama jika kebutuhan tingkat bawah semua sudah dipenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi konsumen ada 4. Yang pertama, produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk digunakan atau dikonsumsi. Unsur-unsur yang terkait dengan suatu produk adalah kualitas, penampilan, pilihan yang ada, gaya, merek, pengemasan, ukuran, jenis, macam, jaminan, dan pelayanan. Yang kedua, harga. Menurut Marwan, motivasi konsumen dalam melakukan pembelian juga dipengaruhi oleh harga. Misalnya, seorang konsumen dengan pertimbangan ekonomis akan memilih harga yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, pelayanan. Menurut Sofyan, keberhasilan pemasaran produk sangat ditentukan oleh baik tidaknya pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam memasarkan produknya. Dan yang terakhir atau yang keempat itu lokasi. Lokasi memiliki pengaruh yang nyata terhadap pilihan konsumen. Metode dan bentuk pemberian motivasi itu ada 2. Yang pertama, metode langsung, seperti memberikan bonus, penghargaan, dan tunjangan. Yang kedua, metode tidak langsung. Motivasi diberikan hanya merupakan fasilitas pendukung. Motivasi dan kebutuhan manusia atau konsumen. Abraham Maslow mengeluarkan teori motivasinya yang terkenal, yaitu Maslow hierarchy of need. Itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan psikologi. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan istirahat. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan berdasarkan perlunya manusia berhubungan langsung satu dengan lainnya. Yang keempat, kebutuhan ego, kebutuhan untuk berprestasi sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang terakhir atau yang nomor 5, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk pengembangan diri dan realisasi.
Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pada dasarnya, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memuaskan konsumen melalui produk yang ditawarkan. Faktor yang dapat mempengaruhi konsumen ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, kita akan bahas faktor yang internal. Faktor yang berasal dari dalam diri konsumen. Yang satu, motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. Yang ketiga, sikap. Sikap adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Yang keempat, persepsi. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang terakhir atau yang nomor 5, integrasi. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atas sikap yang diambil. Faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar atau lingkungan. Yang pertama, faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Yang terakhir atau yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Oke, baik. Kita akan membahas materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Definisi kepribadian. Menurut Sujanto, kepribadian berasal dari kata personality, bahasa Inggris, dan persona, bahasa Latin, yang merupakan kedok atau topeng. Kepribadian merupakan suatu ciri khas agar perilaku atau tindakannya diterima oleh masyarakat. Kepribadian merupakan perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia yang memiliki ciri-ciri unik dan memengaruhi perilaku tersebut. Menurut Schiffman dan Canuck, kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan merefleksikan seseorang merespon lingkungannya. Menurut Rene Baron dan Elizabeth Weigel, kepribadian seseorang dibagi dalam 9 tipe. Perfeksionis, termotivasi oleh kebutuhan untuk hidup dengan benar, memperbaiki diri sendiri, orang lain, dan menghindari marah. Yang kedua, penolong. Dimotivasi oleh kebutuhan untuk dicintai dan dihargai, mengekspresikan perasaan positif pada orang lain, menghindari kesan membutuhkan. 3. Pengejar prestasi. Termotivasi oleh kebutuhan untuk menjadi orang yang produktif, meraih kesuksesan, dan terhindar dari kegagalan. Yang keempat, romantis.
termotivasi oleh kebutuhan untuk memahami perasaan diri sendiri, serta dipahami orang lain, menemukan makna hidup dan menghindari cinta. Yang kelima, pendamai, termotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga kedamaian, menyatu dengan orang lain, dan menghindari konflik. Yang keenam, pengamat, termotivasi oleh kebutuhan untuk mengetahui segala sesuatu dan alam semesta, merasa cukup dengan diri sendiri, menghindari kesan bodoh. 7. Pencemas, termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan, merasa diperhatikan, dan terhindar dari kesan pemberontak. 8. Petualang, termotivasi oleh kebutuhan untuk merasa bahagia serta merencanakan hal-hal menyenangkan, memberi sumbangsih pada dunia. 9. Atau yang terakhir, pejuang, termotivasi oleh kebutuhan untuk dapat mengandalkan diri sendiri, kuat, memberi pengaruh pada dunia, dan terhindar dari kesan lemah. Oke, baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.